Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu diketahui seperti apa atau apa saja adab-adab dalam berpuasa. Di sini ada kitab Fiqhus Shiyam wa Adillatuhu wa Asraruhu. Di sini juga dijelaskan adabus shiyam, beberapa tata keramanya berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, mempercepat waktu berbuka. Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Tidak henti-hentinya orang-orang berada di dalam kebaikan selama dia mempercepat waktu berbuka puasa. Tapi dengan catatan setelah betul-betul nyata masuk waktu maghrib. Kemudian yang kedua adalah as-sahur, jangan lupa makan sahur. Karena Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Makan sahurlah kalian semua karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian yang ketiga adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-iftarah wa akharu as-sahurah. Tidak henti-hentinya umatku berada dalam kebaikan selama dia mempercepat waktu berbuka dan mengakhirkan waktu bersahur. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkul hujrih minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Seperti apa? Kasyatmi, seperti mencaci, wal kadhib, berbohong, ghibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, wan namimah, dan mengadu domba, wasaunin nafsih anis syahwah, dan menjaga diri dari menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu dan sebagainya. Sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan kotor, dia tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh kepada dia. Allah tidak butuh kepada puasanya. Dia tidak akan mendapatkan manfaat dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Oleh karena itu, di bulan puasa ini bukan hanya kita berpuasa secara zahir, yakni menahan dari lapar, minum dan sebagainya, tapi lebih dari itu kita harus berpuasa secara batin, yaitu menjaga agar diri kita tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-ightisal anil jinabah qabla al-fajr. Ketika junub maka mandilah sebelum masuknya waktu fajar, mandi sebelum masuk waktu subuh. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, kana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin. Pernah suatu ketika Nabi itu junub, beliau hadas besar, sumaya gatasiluh wa yasumuh, tapi beliau mandi sebelum fajar, kemudian beliau melanjutkan berpuasa. Begitu juga bagi perempuan yang haid atau nifas, ketika darahnya terputus berhenti sebelum fajar, maka mandilah sebelum fajar agar nanti dia memulai ibadah puasanya dalam keadaan suci. Kemudian selanjutnya adalah ayyakula inda fitrihi, membaca doa pada saat berbuka, Allahumma laka sumtuh wa ala rizkika aftartuh birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya adalah ayyufattiras shaimin, memberikan menu berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu alla yunqasah min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan menu berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang memberikan menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua pahala berpuasa. Satu, pahala puasa sendirinya. Dua, dia mendapatkan pahala orang yang diberi menu berbuka puasa tadi. Kemudian selanjutnya adalah kasratus shadaqah, memperbanyak membaca sedekah, wa tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab salaf. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qila ya Rasulullah fa ayyu shadaqati afdaluh.
Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shadaqatun fi Ramadhanah," yaitu bersedekah tatkala bersedekah di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena di situ pahala yang diberikan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu terakhir agar puasa kita pada tahun ini lebih berkah dan lebih bermanfaat, maka kita harus mengingat-ingat tips yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Maka cara agar kita betul-betul memanfaatkan momentum bulan yang berkah ini, rasakanlah, bayangkanlah dalam diri kita, mungkin saja bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan terakhir. Tidak ada jaminan kita bisa sampai pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Sudah banyak buktinya, saudara-saudara kita, keluarga kita yang tahun kemarin berpuasa bersama kita, namun sekarang beliau sudah tidak ada. Beliau sekarang sudah tidak bisa melakukan ibadah puasa karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan begitu kita akan betul-betul memanfaatkan momentum keberkahan bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.